Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wirausaha muda. Kali ini sebuah kisah datang dari seorang lelaki asal Blora, Jawa Tengah. Lelaki ini tidak lulus SD, bahkan hanya sekolah sampai kelas 1 SD saja. Namanya Sanawi. Perjalanan sukses Sanawi sungguh sangat berliku. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di usianya yang baru menginjak 16 tahun, dia sudah berangkat ke Jakarta untuk merantau. Dengan modal pada saat itu Rp7.500. Bersama dengan seorang tetangganya, Sanawi kecil berangkat untuk merantau ke Jakarta, berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Alhasil setelah sampai di terminal, justru Sanawi remaja ditinggal oleh temannya, yang tidak lain dan tidak bukan juga adalah tetangganya sendiri. Lalu tidak lama berselang, Sanawi kembali pulang ke kampungnya di Jawa Tengah. Karena tentu tidak tahu menahu tentang ibu kota. Apalagi Sanawi adalah seorang anak yang buta huruf. Dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tentu ini sangat merepotkan dia. Kembalilah dia ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, Sanawi berangkat lagi ke Jakarta. Kembali mencoba peruntungannya dengan modal yang sedikit lebih besar, 60.000 jumlahnya. Apa yang dilakukan Sanawi setelah ke Jakarta? Dia menjual jasa pengecetan dan segala bentuk yang sejenis dengan pengecatan rumah, pengecatan perumahan, dan lain-lain yang sejenisnya. Sebab itu adalah salah satu pekerjaan yang tidak perlu banyak modal. Setelah itu, Sanawi remaja ikut bersama temannya di sebuah proyek, tetap pada pekerjaan pengecatan perumahan. Tepatnya pada tahun 2006, Sanawi merasa kurang dengan apa yang dihasilkan dengan pekerjaan tersebut. Akhirnya di 2006 tersebut, Sanawi bersama teman kerja proyeknya memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan, atau tepatnya di Samarinda. Pun di kota ini, ia tetap menjadi kuli bangunan. Saat menjadi kuli bangunan, Sanawi merasa penghasilannya tidak ada peningkatan. Akhirnya, Sanawi berinisiatif untuk berjualan es krim keliling. Modal yang didapatkan Sanawi diperoleh dari temannya yang sesama pekerja proyek senilai Rp60.000. Setiap hari dengan menggunakan sepeda, dia keliling menjajakan es krim di perumahan-perumahan, di kota-kota, di dalam gang-gang, dan di seluruh pelosok penjuru Samarinda. Ya, namanya jualan es krim, target pasarnya untuk anak-anak, maka kerap si penjual es krim ini diusir oleh orang tua. Karena mungkin si orang tua merasa terganggu dan lain-lain, berbagai macam alasan yang lain. Dengan bermodalkan 60.000 tentunya, ditambah dengan semangat dan bayangan-bayangan masa lalu yang suram, tentu membuat Sanawi lebih semangat lagi, lebih giat lagi menggenjot sepedanya untuk berjualan keliling kompleks untuk menjual es krimnya. Sanawi berhasil membukukan keuntungan sebanyak Rp150.000 dalam sehari. Tentu keuntungan tersebut ditabung oleh Sanawi. Ditabung lambat laun, ditabung sehingga Sanawi bisa membeli sebuah sepeda motor. Setelah membeli sepeda motor, modal Sanawi semakin bertambah. Jangkauan pasarnya, market share-nya semakin luas. Yang dulunya hanya menjangkau di beberapa kompleks saja, sekarang dia menjangkau lebih luas lagi. Dan waktu jam kerjanya bisa lebih panjang karena dia menggunakan motor. Alhasil, dari pendapatan tersebut, Sanawi memberanikan diri untuk menyicil mobil bak terbuka. Dengan kegigihan dan niat tekad yang tulus untuk ingin berkembang karena dia punya visi, maka Sanawi perlahan mulai belajar membaca dan menulis. Tentu diajari oleh sang anak yang sudah bisa membaca dan bisa menulis. Sanawi tidak segan-segan untuk meluangkan waktunya untuk belajar karena dia tahu bahwa suatu saat dia akan berkembang. Melihat peluang bisnis es krim yang baik ini, tentu Sanawi serius dan sangat serius melihat peluang bisnis es krim yang sangat baik ini. Lalu bagaimana caranya dia mengembangkan bisnis tersebut? Yaitu dengan cara Sanawi mengajak teman-teman sesama pekerja di proyeknya yang dulu untuk menjadi penjual es krim atau untuk menjajakan es krim yang dimiliki oleh Sanawi. Karena dengan iming-iming bahwa pendapatan yang didapatkan saat menjual es krim berkeliling kompleks jauh lebih besar dibanding menjadi buruh bangunan atau menjadi kuli bangunan.
Tentu ini menggiurkan bagi para kuli-kuli bangunan tersebut. Dulu yang awalnya mereka adalah teman-temannya di kuli bangunan, sekarang menjadi anggotanya. Sekarang menjadi karyawannya, atau Sanawi lebih senang menyebutnya dengan mitranya. Jadi saat itu Sanawi mempunyai mitra sebanyak 6 orang. Tentu yang menjadi pemasok es krim bagi teman-temannya ini adalah Sanawi sendiri. Jadi Sanawi menjadi bisnisnya B2B, business to business. Sementara si temannya adalah B2C, business to customer. Jadi dia teman-temannya tersebut yang berkomunikasi langsung dengan end user. Sanawi tidak turun lagi ke lapangan. Dia sisa menyediakan bahan baku, lalu kemudian mendistribusikan ke teman-temannya yang tadi. Lambat laun, usaha ini semakin berkembang. Saat itu, Sanawi mempunyai 400 pengecer yang berkeliling di kota Samarinda. Setelah itu bisnis Sanawi semakin berkembang. Dia memiliki pengecer sebanyak 700 orang yang dilayani oleh 27 distributor yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Apa yang dilakukan Sanawi terhadap mitra-mitranya? Tentu dengan menceritakan perjalanannya. Bahwa dia juga berasal dari sesuatu yang dari nol, kemudian berkembang sampai saat ini. Tentu ini akan menjadi inspirasi dan role model bagi mitra-mitranya untuk terus berkembang. Karena Sanawi sendiri yang merasakan mulai dari bawah sampai pada titik yang terbaiknya. Prinsipnya sederhana. Sanawi tidak ingin apa yang dia rasakan yang sebelumnya juga dirasakan oleh mitra-mitranya. Tidak hanya sampai di situ, setelah bisnisnya berkembang pesat, Sanawi mengembangkan bisnisnya, membuat minimarket, membuat penyewaan kontainer, dan juga membuat usaha bebek dan ayam beku. Tentu ini adalah prestasi luar biasa karena Sanawi hanyalah tidak sampai lulus SD, kemudian bisa berhasil mengembangkan gurita bisnisnya. Kini Sanawi sudah luar biasa besar. Saat ini Sanawi sudah memiliki pabrik es di Kudus, Jawa Tengah yang bisa menghasilkan sampai 40.000 kon dalam sehari. Dan kini Sanawi bisa menjual 9.000 ember hanya dalam sebulan, tentu dengan omset yang miliaran. Tentu kisah perjalanan Bapak Sanawi ini bukan hanya untuk didengarkan, namun ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian bahwa anak yang dulunya hanya selesai kelas 1 SD pun kini bisa beromset miliaran. Apalagi kita, apalagi teman-teman yang hari ini diberikan kelebihan dan diberikan rezeki lebih daripada Bapak Sanawi tersebut. Semoga kisah Bapak Sanawi ini bisa menginspirasi kita, bisa kembali mengangkat semangat kita agar bisa berbuat jauh lebih baik ke depannya dan bisa lebih gigih serta bersemangat. Terima kasih untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.